Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana ibu-ibu sekalian, masih semangat semuanya? Yakin masih semangat? Tolong sabar ya. Karena pada saat kita belajar ilmu agama, maka kita harus punya keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwa belajar yang kita lakukan ini adalah bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berbagai macam amal soleh. Ada amal soleh yang namanya sholat, ada amal soleh yang namanya puasa, ada amal soleh yang namanya sedekah, ada juga amal soleh yang namanya menuntut ilmu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Dalam surat Al-Mujadil ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan yang Allah ajukan yang maksudnya adalah pernyataan, nggak dijawab sama Allah. Karena kita semua tahu nggak mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan dalam urusan akhirat ibu-ibu sekalian, dalam urusan dunia aja dibedakan. Gak mungkin disamakan dalam urusan dunia antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Tidak mungkin. Makanya pada saat seorang misalnya mau kerja di satu tempat, di satu perusahaan, yang akan dilihat adalah keilmuan orang tersebut tentang bidang yang akan dia masuk dalam pekerjaannya. Yaitu akan sangat menentukan posisi dia di perusahaan, kemudian gaji yang akan dia dapat di akhir bulan itu berapa. Kembali pada apa? Pada keilmuan tentang dunia yang dia miliki. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya perkataan bagus. Kata beliau, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, dia butuh ilmu. Sebagaimana yang mau mendapatkan akhirat, mau mendapatkan surga, dia juga butuh ilmu. Ya, akan tapi tentu ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ilmu yang dipuji oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya adalah ilmu agama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Ya, coba perhatikan hadis ini baik-baik ibu-ibu sekalian. Ya, sengaja saya sampaikan muqaddimah ini supaya semangat ya. Siang-siang, Masya Allah, habis makan nasi, enaknya ngapain Bu? Masya Allah, sepakat semuanya ya. Paling enak tidur siang. Tapi ini semoga penjelasan ini sedikit ya memotivasi kita untuk terus belajar. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang tersebut mengerti tentang ilmu agama. Kata para ulama, di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tanda Allah cinta kepada seorang hamba itu pada saat Allah memberikan ilmu kepadanya. Lihat, bukan harta, bukan jabatan, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang bagus, bukan. Karena sebagian orang salah paham nih. Sebagian mereka meyakini bahwa kalau dikasih harta banyak berarti Allah cinta sama dia. Kalau nggak punya harta berarti Allah nggak cinta sama dia. Kecintaan Allah itu tidak berkaitan dengan harta seseorang. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Ada orang kaya, muslim, muslimah, bertakwa, dan dia kaya. Ada orang kafir, tidak pernah sujud kepada Allah, dan kondisinya kaya.
Jadi kekayaan seseorang, harta seseorang itu tidak menentukan baik atau tidaknya seseorang, tidak menentukan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Walakinnahu la yu'ti minad din illa man yuhib. Akan tapi Allah tidak akan memberikan agamanya kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya, sehingga alhamdulillah ya ketika kita punya hati yang tergerak untuk hadir di majelis ilmu, ya mau belajar ilmu agama, mau datang ke majelis-majelis ilmu, mau datang ke acara-acara seperti ini, niatnya adalah untuk belajar, bagus. Ini aktivitas yang harus dijaga. Ya mungkin sebagian akhwat di sini baru ya ikut kajian misalnya di acara-acara seperti ini, maka boleh dilanjutkan ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kita dapatkan alhamdulillah di tempat kita tinggal gitu ya, di Jabodetabek secara umum, Masya Allah masjid-masjid sangat banyak sekali yang mengadakan kajian-kajian ilmu. Hampir setiap hari. Ya, mau di hari Senin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari ada kajian. Betul tidak? Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Ya, jadi kalau mau belajar, ibu-ibu sekalian, jangan nunggu-nunggu DDM ya. Jangan nunggu-nunggu acara tahsil, jangan. Ini acara-acara seperti ini diadakan sama tahsil cuma setahun, saya nggak tahu, 2 kali mungkin. Cuma 2 kali 1 tahun. Itu nggak bisa menutup kebutuhan kita untuk belajar. Sehingga belajar ilmu agama adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan tadi Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, bisa difahami dari hadis ini bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah akan dijauhkan dari ilmu agama. Na'udzubillah. Ya sebagian orang Masya Allah sudah hijrah, ya sudah pakai pakaian syar'i, pakai hijab syar'i, subhanallah lambat laun nggak lagi belajar, nggak lagi ikut kegiatan daurah, nggak lagi ikut kegiatan-kegiatan kajian di masjid, ditinggalkan ilmu sama sekali. Ya sehingga semangat terus ya, walaupun siang-siang, kata ibu-ibu tadi harusnya jadwal tidur siang, tapi kita pakai buat belajar. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan pada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang sempurna kepada kita semua. Baik, para akhwat sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang sosok sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhah. Sosok yang sangat penting untuk dipelajari. Akhlaknya sangat luhur, budi pekertinya baik, orang yang sangat sopan dan santun. Bahkan tidak ada orang yang memiliki akhlak yang sangat istimewa di kalangan sahabat-sahabat Nabi, apalagi kaum muslimin seperti Utsman memilikinya. Nanti akan kita sebutkan seperti apa akhlak Utsman bin Affan. Dan juga Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang sangat kaya. Kayanya luar biasa. Akan tapi bukan cuma sekedar kaya, akan tapi dia adalah orang yang soleh. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Utsman bin Affan adalah sosok yang sangat spesial, yang penting sekali bagi kita semua sebagai muslim dan muslimah untuk mempelajari kehidupannya. Utsman bin Affan, ibu-ibu sekalian, nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Jadi Utsman ini bagian dari suku Quraisy. Ya, ayahnya bernama Affan, kakeknya bernama Abul As, ayah dari kakeknya Umayyah, kemudian Abdu Syams, kemudian Abdu Manaf. Ya, coba perhatikan baik-baik. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Abdu Manaf ini juga kakeknya Nabi SAW. Sehingga nasabnya Utsman dengan nasabnya Rasul SAW itu bertemu pada Abdu Manaf. Ya, jadi Abdu Manaf itu punya anak 4. Ya, Abdu Syams, Naufal, Muttalib, dan Hashim. Ya, jadi
Abdu Manaf ini punya anak 4 sekali lagi. Abdu Syams, Naufal, Muttalib, dan Hashim. Abdu Syams itu kakeknya Utsman. Hashim itu kakeknya Nabi. Ya, jadi Utsman ini kalau dirunut nasabnya sampai ke Abdu Manaf. Jadi ada kedekatan antara Utsman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ternyata neneknya Utsman yang bernama Al-Baydha atau Ummu Hakim adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapanya Nabi? Kakeknya Nabi. Ya, jadi anak dari Abdul Muttalib yaitu bibinya Nabi ternyata neneknya Utsman. Paham ibu-ibu? Ya, saya panjang lebar ke kanan ke kiri, taunya ngantuk. Ya, intinya gitulah. Ya, di foto aja nih ininya Bu. Ya. Ini resiko saya dapat jam siang nih Bu. Ya, mohon dimaklumi ya. Taib, sehingga itu adalah nama dan nasab Utsman radhiyallahu anhu arda. Kemudian Utsman bin Affan, ya beliau dilahirkan di tahun ke-6 setelah tahun gajah. Ya, Nabi SAW dilahirkan di tahun berapa? Tahun gajah. Nah, Utsman bin Affan 6 tahun setelah peristiwa gajah. Sehingga umur Nabi SAW dengan umur Utsman itu terpaut berapa tahun? Masya Allah, nggak ngantuk berarti. Ya, alhamdulillah. Taib, jadi bedanya 6 tahun. Utsman itu lebih muda dari Nabi SAW 6 tahun. Nah, Utsman bin Affan, ya tadi kita sebutkan ya, sebagian sifat beliau, orang yang soleh, kemudian akhlaknya sangat bagus, dan nanti akan kita sebutkan secara rinci seperti apa akhlak Utsman bin Affan dan juga seperti apa kesolehan Utsman bin Affan. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku sejarah tentang Utsman bin Affan adalah karakter fisik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Dan subhanallah ini yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Sebagian mereka kenal Utsman orang kaya, ya ahli ibadah, pembaca Al-Quran. Ya, tapi ternyata coba kita pelajari seperti apa sih fisiknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Utsman bin Affan, beliau adalah seorang yang memiliki tinggi yang proporsional. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Ya. Kemudian wajahnya tampan. Ya, Masya Allah, sempurna Bu ya. Udah tajir, ganteng lagi. Ya, itu Utsman. Masya Allah. Taib. Seperti apa gantengnya Utsman? Kita lihat. Rambutnya panjang sampai menyentuh pundak. Ya, rambutnya panjang. Dan ini sama seperti siapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya juga panjang menyentuh pundak. Ya, dan ini kata para ulama ini bukan sunnah ya, memanjangkan rambut untuk laki-laki itu bukan sunnah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut karena itu adalah kebiasaan masyarakat pada saat itu. Dan ini yang disunnahkan di dalam Islam. Bahwa seseorang itu berusaha untuk berpakaian, berpenampilan sama seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Faham ya? Jadi Nabi SAW kenapa rambutnya panjang? Karena orang-orang Arab pada saat itu di masyarakat yang bersama Nabi SAW mereka rambutnya panjang. Ya begitu juga dengan Utsman bin Affan, ya rambutnya panjang. Ya jadi salah ya ketika seorang tiba-tiba rambutnya panjang kemudian dia bilang nih saya mengikuti sunnah Nabi SAW. Loh bukan, sunnah Nabi adalah kita mengikuti penampilan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya makanya Islam tuh nggak suka ya kita terlalu beda sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu maksud beda di sini adalah sesuatu yang tidak menyalahi syariat ya. Kalau kemudian seorang menyalahi syariat maka nggak boleh. Tayyib, dia berusaha berpakaian seperti orang-orang berpakaian pada umumnya, akan tetapi nggak boleh melanggar syariat. Seperti itu. Ya jadi rambutnya panjang sampai menyentuh pundak beliau. Kemudian jenggotnya lebat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, dalam sebuah athar disebutkan bahwa Utsman bin Affan pada saat beliau mengantar jenazah ke kuburan, dikuburkan jenazah, Utsman bin Affan menangis.
menangis terisak-isak sampai jenggotnya basah dengan air matanya. Subhanallah, lihat ya sosok Utsman bin Affan, orang kaya tapi soleh. Mengingat kematian dia menangis. Yang di-highlight di sini adalah bahwa jenggotnya Utsman itu panjang. Ya. Dan subhanallah kita dapatkan semuanya. Abu Bakar berjanggut, Umar berjanggut, Utsman berjanggut, kemudian Ali bin Abi Thalib nanti bakal dikisahkan sama Ustadz Muhammad juga berjanggut. Ya, jadi ibu-ibu silahkan dukung suaminya untuk punya jenggot. Ya. Baik. Karena Nabi SAW yang memerintahkan. Rasul SAW mengatakan, "U'ful liha", biarkan jenggot kalian panjang. "Waffirul liha", ya, perbanyak jenggot kalian. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada 8 redaksi hadis yang memerintahkan para lelaki untuk berjenggot. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita tercinta, Aisyah mengatakan apa? "Alhamdulillahilladzi jammalar rijala bil liha." Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan laki-laki itu tampan dengan jenggotnya. Ya, ini perspektif siapa? Aisyah, wanita penghuni surga. Ya. Tayyib, sehingga jenggotnya lebat dan diwarnai dengan henna. Ya, karena Nabi SAW membolehkan atau memerintahkan ayahnya Abu Bakar untuk mewarnai jenggotnya yang putih. Akan tapi nggak boleh mewarnai dengan warna hitam. Ya, sehingga Utsman juga melakukan sunnah tersebut, mewarnai jenggotnya dengan henna. Kemudian kulit beliau berkulit coklat. Subhanallah, lihat. Ya, tapi kalau orang Indonesia, kalau ganteng itu harus apa, Bu? Harus putih. Kalau mau cantik harus putih. Tidak putih berarti tidak ganteng, tidak cantik. Ya, lihat bagaimana Utsman bin Affan ternyata kulitnya coklat. Ya. Dan juga jarak di antara kedua pundaknya lebar. Tayyib, dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Utsman itu kurus. Ya, Utsman itu kurus. Abdullah bin Hazm, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Ra'aitu Utsman, fama ra'aitu dzakaran wala untha ahsan wajhan minhu." Kata Abdullah bin Hazm, aku pernah melihat Utsman dan aku belum pernah melihat seorang lelaki maupun perempuan yang wajahnya lebih indah daripada Utsman. Subhanallah, lihat. Padahal kulitnya apa, Bu? Coklat. Ya. Jadi jangan ketipu sama iklan sabun. Ya. Mereka yang bikin standar harus putih ya. Padahal lihat Utsman bin Affan ternyata coklat, dan Abdullah bin Hazm mengatakan aku tidak pernah melihat orang, laki atau perempuan, wajahnya lebih indah daripada Utsman, gak ada. Kemudian As-Sa'ib, seorang tabi'in juga, beliau mengatakan, "Ra'aituhu yusaffir lihyatahu." Aku melihat bahwa Utsman itu mewarnai jenggotnya dengan warna kuning. Maksud kuning di sini adalah henna. Fama ra'aitu syaikhan ajmala minhu. Aku tidak pernah melihat orang tua yang lebih tampan daripada Utsman. Bayangin, udah tua masih tampan. Itu mudanya kayak gimana, Bu? Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini sosok Utsman bin Affan. Ya, jadi ternyata selain akhlaknya bagus, selain rajin ibadah, ya, menangis karena takut kematian, suka bersedekah, ternyata di sisi lain fisiknya Utsman itu sangat indah. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa Humran, ya, salah seorang sahabatnya Utsman, beliau mengatakan, "Wa kana Utsman yaghtasilu kulla yawmin marratan mundzu aslam." Sesungguhnya Utsman terbiasa untuk mandi setiap hari semenjak dia masuk Islam. Ya. Ya. Jadi ini mungkin ya terlihat asing bagi kita, Bu, ya. Sebagian mungkin emang nggak mandi, Ustadz. Ya, jadi tipikal cuaca dan di wilayah Arab ya, khususnya di Madinah, di Makkah ya, itu berbeda dengan di Indonesia ya. Subhanallah, orang-orang sana, Bu, itu nggak tiap hari mandi. Makanya dulu kita pada saat kita kuliah di sana, itu orang-orang luar gitu ya, orang-orang Arab, orang-orang Eropa apalagi, bingung lihat orang-orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Kenapa? Mandi terus. Hobinya mandi. Pagi mandi,
siang keringetan sedikit, mandi lagi, sorenya mandi lagi. Ya, jadi intinya adalah bahwa tipikal dari orang-orang di tempat tersebut itu bukan yang terbiasa mandi setiap hari. Tapi Utsman bin Affan, dia termasuk sosok yang subhanallah perhatian sama penampilannya, perhatian sama tubuhnya, perhatian sama kerapihan, kebersihan. Ya, sehingga diriwayatkan dari Humran bahwa Utsman adalah seorang yang setiap hari mandi. Ya, seperti itu. Kemudian Utsman bin Affan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah, kata beliau bahwa Utsman adalah sahabat Nabi yang keempat ya masuk Islam setelah Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Ya. Di sini tidak disebutkan Khadijah, bisa jadi karena Khadijah itu dari golongan perempuan. Ya, tapi maksudnya di sini dari golongan laki-laki. Jadi yang pertama itu Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Harithah, dan berikutnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Ya, jadi subhanallah Utsman ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal sekali masuk Islam. Jadi perjuangannya udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Bahwa Utsman adalah termasuk sahabat-sahabat Nabi terbaik karena beliau termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Bayangkan orang keempat yang masuk Islam. Ya, subhanallah. Dan juga tentu di antara keutamaan Utsman, ya tadi kalau kita bicara tentang Utsman ganteng, ya Utsman rapi, bersih, perhatian sama penampilannya, ternyata di sisi lain, dan ini yang menjadi pelajaran buat kita semua. Nabi SAW mengatakan tentang Utsman, Utsman fil jannah. Utsman pasti masuk surga. Allahu Akbar. Bayangkan, ini adalah kesempurnaan dari kepribadian seseorang. Dan gak banyak orang yang memiliki kepribadian seperti Utsman bin Affan. Ya, terpuji dari sisi ibadahnya, terpuji dari sisi akhlaknya, terpuji dari sisi fisiknya, dan pasti masuk surga. Ya, dan tentu Utsman bin Affan pada saat Nabi SAW mengatakan Utsman pasti masuk surga, itu Utsman masih hidup. Betul tidak? Utsman masih bernafas, Utsman masih berjalan di atas bumi, tapi Nabi SAW sudah mengatakan, sudah memastikan bahwa Utsman ini pasti masuk surga. Kalau kita nih masih hidup, kemudian Nabi bilang ke kita, pasti masuk surga, apa yang kita lakukan, Bu? Nggak bakal datang kajian. Betul tidak? Oh, Masya Allah, rebahan di rumah, nonton drama Korea. Disuruh sholat, jawabnya apa? Dijamin masuk surga. Lanjut lagi nonton dramanya. Ya, tapi Nabi SAW tahu siapa orang-orang yang memang pantas untuk diberikan jaminan masuk surga. Utsman bin Affan tetap beramal, Utsman bin Affan tetap sholat, Utsman bin Affan tetap menuntut ilmu, Utsman bin Affan tetap berjihad di jalan Allah. Dan kita akan lihat nanti bagaimana perjuangan Utsman bin Affan pada saat beliau menjadi khalifah. Dan beliau dizalimi oleh rakyatnya sendiri. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa orang-orang yang pantas untuk diberikan jaminan masuk surga. Sehingga Utsman adalah sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Ya, sehingga Utsman bin Affan sekali lagi sosok yang sangat disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan akhlak yang dimiliki, dengan ibadah, perjuangan, apalagi dia orang yang suka bersedekah, kaya raya, kemudian tampilannya lagi tampan. Dan subhanallah, di antara kebaikan yang dimiliki oleh Utsman, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah kekhususan Utsman yang tidak dimiliki oleh siapapun sepanjang sejarah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang hanya memiliki kebaikan ini hanya Utsman bin Affan. Ada yang tahu apa kebaikannya? Yang tahu dapat hadiah bisa? Panitia? Dapat hadiah. Apa sifat Utsman, kebaikan yang dimiliki Utsman, keutamaan yang dimiliki Utsman yang tidak dimiliki oleh siapapun? Menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Dapat hadiah. Silakan panitia ya diatur. Jadi Utsman bin Affan adalah satu-satunya manusia yang menikah dengan dua anak Nabi sekaligus. Ini luar biasa. Ya.
Utsman bin Affan menikah dengan anak Nabi, anak perempuan Nabi yang bernama Ruqayyah, dan menikah juga dengan anak Nabi yang bernama Ummu Kalthum. Ya. Jadi ada kisah yang menarik tentang Ruqayyah dan Ummu Kalthum ini. Ruqayyah dan Ummu Kalthum, mereka berdua dilamar oleh dua anak Abu Lahab. Yang pertama namanya Utbah, yang satu lagi namanya Utaibah. Utbah dan Utaibah, anak Abu Lahab ini, yang satu melamar Ruqayyah, yang satu lagi melamar Ummu Kalthum. Ini sebelum ada perseteruan antara Nabi SAW dengan Abu Lahab ya. Dan Abu Lahab adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Nabi SAW itu siapanya Abu Lahab? Keponakannya. Ya. Jadi maksudnya adalah sangat dekat antara Nabi SAW dengan Abu Lahab. Sehingga anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, itu melamar dua anak Nabi sampai akhirnya dinikahi. Subhanallah, belum berselang lama, baru saja menikah, tiba-tiba Nabi SAW ya mendakwahkan Islam, dan turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Di dalam surat tersebut Abu Lahab pasti masuk neraka. Betul tidak? Bayangin ya. Besanan sama orang yang meyakini bahwa besannya masuk neraka, Bu. Gimana kira-kira? Akhirnya Abu Lahab marah. Abu Lahab pun mengatakan kepada kedua anaknya, ceraikan Ruqayyah dan ceraikan Ummu Kalthum. Jangan nikah sama mereka berdua. Sehingga mereka pun bercerai dalam kondisi belum bercampur. Ya. Subhanallah. Akhirnya Ruqayyah dinikahi oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. La ilaha, lihat. Ini pelajaran nih buat kita ya. Terkadang subhanallah kita mau melakukan sesuatu nggak jadi, terhalang dengan sesuatu, atau konteksnya mungkin ada di sini yang mau nikah sama seseorang kemudian qadarullah ma syafa'al ternyata nggak jadi. Ada satu masalah dan lain halnya. Ya maka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti dinikahi sama siapa? Sama Mas Usman ya. Ya. Utsman bin Affan udah nggak ada, Bu ya. Ya. Ya sehingga kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pada saat sesuatu yang sudah kita rencanakan itu nggak jadi. Ya jadi akhirnya Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah. Dan subhanallah, Utsman adalah suami yang sangat menjaga istrinya. Sangat menjaga istrinya. Ya, dan Utsman bin Affan sebagaimana disebutkan ya bahwa pada saat beliau dipanggil oleh Nabi SAW untuk ikut perang Badar, dan kita tahu perang Badar adalah peperangan yang sangat penting di dalam Islam. Ya, Utsman bin Affan kondisinya adalah istrinya lagi sakit. Ruqayyah lagi sakit. Sehingga apa yang dilakukan Utsman? Utsman tidak ikut serta dalam perang Badar. Kenapa? Karena merawat istrinya. Ya, lihat bagaimana perhatian seorang Utsman bin Affan kepada istrinya. Dan Nabi SAW tentunya mengizinkan. Nabi SAW mengizinkan Utsman untuk merawat anaknya sekaligus istrinya Utsman, yaitu Ruqayyah binti Muhammad SAW. Ya subhanallah, setelah perang Badar selesai, Nabi SAW tetap memberikan harta rampasan perang itu kepada Utsman. Sebagai bentuk bahwa Utsman ini nggak ikut bukan karena nggak mau ikut, tapi memang karena ada uzur syar'i, ada alasan yang melatar belakangi dia nggak ikut perang Badar. Sehingga sama Nabi SAW tetap dikasih haknya seakan-akan dia pasukan yang ikut serta dalam perang Badar. Ya, karena Nabi SAW mengetahui kejujuran yang ada dalam hati Utsman. Subhanallah, Ruqayyah sakit. Dari sakit tersebut, akhirnya Ruqayyah pun wafat. Ya, ditinggal oleh istri tercintanya Ruqayyah. Ya, Utsman pun bersedih. Pada saat Ruqayyah wafat, maka Nabi SAW menawarkan Utsman untuk menikahi adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kalthum.
Akhirnya Utsman pun menikah dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum. Sehingga kata para ulama, ini adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Utsman, tidak dimiliki oleh yang lain. Utsman bisa menikahi dua anak Nabi SAW sekaligus. Ya, jadi maksud sekaligus di sini adalah yang pertama wafat dulu, kemudian baru menikahi yang kedua ya. Karena menggabungkan antara dua saudari dalam menikah itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi Ruqayyahnya wafat, baru kemudian Nabi SAW menikahkan Utsman dengan anaknya yang lain, yaitu Ummu Kalthum. Subhanallah, di tahun ke-9 Hijriyah, Ummu Kalthum wafat. Ya, akhirnya subhanallah, ya Utsman pun bersedih. Kemudian diurus jenazahnya, disolatkan, kemudian sampai dikuburkan. Ya, setelah dikuburkan, Nabi SAW berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Dan perhatikan betul hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, "Lau kunna 'ashran lazawwajtuhunna Utsman." Kalau seandainya aku masih punya 10 anak perempuan, aku akan nikahkan semuanya kepada Utsman. Allahu Akbar. Lihat, Utsman gak bisa digantikan. Sosok suami yang sangat perhatian terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, soleh luar biasa, akhlaknya bagus. Sehingga itu yang dikatakan oleh Nabi, kalau seandainya aku punya 10 anak perempuan yang lain, aku akan nikahkan untuk Utsman. Kemudian kata Nabi, "Wa ma zawwajtuhu illa biwahyin minas sama." Dan tidaklah aku menikahkan anak perempuanku kepada Utsman kecuali berdasarkan perintah wahyu dari langit. Subhanallah, lihat. Jadi pernikahan Utsman dengan anak-anak Nabi, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, sampai di sini kita sudah tahu bahwa Utsman adalah orang yang terbaik, orang yang sangat ideal. Ya. Dan ini juga pelajaran ya buat para akhwat sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa seorang perlu bersyukur ya terhadap suami yang soleh, suami yang menjaga haknya, suami yang bertanggung jawab. Ya, suami yang seperti ini patut untuk disyukuri. Ya, pada saat kita punya suami sholat 5 waktu, ya, apalagi dia sudah suka ikut kajian misalnya, suka belajar ilmu agama, ya, kemudian perhatian, memberikan nafkah, dan dia orang yang kerja, bukan orang yang pemalas, keluar pagi, pulang sore untuk mencari nafkah untuk keluarga, berusaha untuk menghidupi keluarganya, ya, menyediakan tempat tinggal, menyediakan kendaraan, ya, kasih makanan-makanan yang lengkap di rumah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas suami yang seperti ini. Bersyukur. Gak banyak suami-suami seperti ini di zaman sekarang, gak banyak ibu-ibu sekalian. Kalau punya suami bertanggung jawab, sholat 5 waktu, sudah, lupakan kesalahan-kesalahannya. Lupakan kekurangan-kekurangannya. Lupakan semuanya. Sudah selesai, mau apa lagi? Orangnya sholat, ya. Apalagi kalau kemudian punya perhatian terhadap agama, memenuhi kebutuhan sehari-hari, selesai. Ya gak ada lagi kemudian alasan untuk tidak bakti kepada suami yang seperti itu. Ya, sehingga harus disyukuri. Nah, kemudian Utsman bin Affan, kalau kita lihat ya sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, ya banyak yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kaum muslimin dan muslimat. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa Utsman bin Affan pada saat beliau mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy ketika beribadah di Makkah, dan ini juga yang didapati oleh Nabi dan sahabat-sahabat yang lain, bahwa pada saat mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagian mereka dicaci, dimaki, sebagian mereka bahkan dibunuh, ya diganggu, gak bisa menjalankan agama dengan baik. Maka Nabi SAW mempersilahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah dari Makkah menuju negeri yang bernama Habasyah. Habasyah itu zaman sekarang Ethiopia. Di sana ada satu raja Nasrani tapi adil. Jadi dia membolehkan kalau ada orang-orang kaum muslimin yang datang ke negerinya gak akan diganggu sama sekali. Ya akhirnya kaum muslimin pun berbondong-bondong pergi ke Habasyah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama mereka. Kata para ulama, Utsman menjadi keluarga pertama di dalam Islam yang berhijrah. Subhanallah, lihat. Padahal orang kaya,
Ya mungkin dia punya bisnis, punya dagangan dan lain sebagainya. Tapi ditinggalkan oleh Utsman membawa istrinya Ruqayyah untuk pergi ke Habasyah, menjalani kehidupan baru demi apa? Demi berhijrah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kemudian subhanallah, ya, timbul informasi yang sampai kepada orang-orang yang sudah berhijrah ke Habasyah bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah tidak lagi mengganggu kaum muslimin. Akhirnya Utsman pun kembali ke Makkah bersama istrinya Ruqayyah. Pada sampai di Makkah ternyata kondisinya tidak seperti kabar yang didapatkan. Jadi kabar yang didapatkan itu sudah selesai, ya tidak lagi diganggu. Ternyata sampai di Makkah masih juga diganggu, nggak bisa ibadah dengan tenang. Akhirnya di tahun ke-13 dari kenabian, Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Dan Utsman bersama Ruqayyah hijrah lagi ke Madinah. Sehingga kata para ulama, ini adalah keutamaan Utsman, bahwa beliau adalah termasuk sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah 2 kali dalam hidupnya. Ya, dan ini pelajaran buat kita. Ya, Utsman bisa berhijrah sampai 2 kali. Kenapa kita nggak hijrah-hijrah ya? Ya, duit nggak sebanyak Utsman, kehidupan nggak senyaman Utsman, kok kalah sama Utsman? Ya, dan ini satu hal yang penting untuk diperjuangkan ibu-ibu sekalian, bahwa seorang ya berhijrah maksudnya di sini adalah meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan masa lalu, meninggalkan gaya hidup yang penuh dengan dosa dan maksiat, itu perlu diusahakan. Dan ini bukan bukan sesuatu yang kemudian akan menyulitkan kita, enggak sama sekali. Justru ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Pada saat kita harus ganti gaya hidup, pada saat kita harus ganti cara berpakaian, pada saat kita harus ganti circle pertemanan, ini enggak masalah. Ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, dilakukan oleh Utsman dan dilakukan oleh istrinya juga Ruqayyah. Sehingga jangan pernah ragu untuk melangkah untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan pernah ragu. Ya karena saya yakin yang hadir di sini macam-macam ya. Mungkin sebagian sudah alhamdulillah biasa ikut kajian, ya sudah biasa pakai pakaian hijab yang syar'i. Mungkin sebagian di sini belum, ya belum, masih asing dengan ikut kajian-kajian ilmu, masih asing dengan pakaian syar'i. Enggak masalah. Ya saya katakan kepada yang baru mulai mau belajar, baru mulai mau hijrah, tidak masalah. Dicoba, ganti gaya hidupnya. Yang tadinya lalai sholat, setiap azan sholat. Yang tadinya mungkin ya lebih mementingkan urusan-urusan dunia daripada perkara agama, coba sekarang dirubah prioritasnya. Oh yang saya kejar nih surga sekarang, yang saya kejar nih adalah menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Saya pengen dekat sama Allah, saya mau masalah-masalah saya itu diselesaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mulai dari sekarang. Karena syaitan itu gak bakal rela kita berhijrah, gak bakal. Kita bakal diberikan bisikan-bisikan yang menjadikan kita lalai untuk berhijrah, lalai untuk berubah, lalai untuk menjadi lebih baik. Itu bisikan pasti ada. Ya itu bisikan pasti ada. Setan gak bakal ridho. Ya, sebagian ibu di sini mungkin hijabnya belum sempurna atau belum pakai hijab. Terus mau pakai hijab syar'i, nggak bakal boleh sama setan. Oh, nggak bakalan. Jadi ibu jangan berharap kemudian setan mempersilahkan, ayo beli hijab syar'inya. Nggak bakal. Ya, justru bakal dibisikin selalu tuh, awas nanti kalau kamu pakai hijab syar'i, kamu nggak bakal dapat kerjaan. Betul tidak? Pakai hijab syar'i dijauhin sama teman-teman. Itu bisikan-bisikan seringkali gak ada faktanya. Belum tentu demikian. Dan itu pasti dusta kalau datangnya dari setan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, perhatikan hadis ini baik-baik. Kata Nabi SAW, inna syaitan qa'ada libni Adam bituruqihi. Sesungguhnya setan itu akan menghalangi seluruh jalan kebaikan yang akan ditempuh oleh seorang manusia. Lihat, ya setan akan menghalangi, duduk, menggoda, menghalangi di setiap jalan-jalan kebaikan.
Kemudian kata Nabi, qa'ada lahu bi tariqil Islam. Ia duduk di jalan Islam. Kemudian ia berkata, atuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaik. Kenapa kamu masuk Islam? Apakah kamu yakin mau meninggalkan agamamu, agama bapak dan nenek moyangmu? Lihat bisikan setan. Ya, kadang hal ini dibisikin sama setan bukan perkara Islam, tapi perkara sunnah. Yakin mau meninggalkan ritual-ritual itu. Ini kan ritual keluarga biasa melakukannya. Masyarakat biasa melakukannya. Dibisikin sama setan. Apa kata Nabi? Fa'asahu wa aslam. Maka hamba itu tidak menghiraukan bisikan setan dan dia masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Jadi seorang muslim. Apakah selesai usahanya? Oh, ternyata tidak. Nabi mengatakan waqa'ada lahu bi tariqil hijrah. Kemudian setan menghalangi orang ini yang sudah masuk Islam untuk berhijrah. Dia sudah masuk Islam. Di zaman Nabi SAW kalau sudah masuk Islam maka hijrah untuk tinggal bersama Nabi SAW. Ya, yang di Makkah pindah ke Madinah itu kewajibannya setelah Islam. Maka setan menghalangi orang tersebut untuk berhijrah. Sudah masuk Islam akan tapi nggak boleh hijrah. Apa kata setan kepada orang ini? Atuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'ak. Apakah engkau mau berhijrah? Kemudian engkau akan meninggalkan tempat tinggalmu, tanah airmu dan harta yang kau miliki. Wa innama mathalul muhajir kal farasi fitul. Sesungguhnya orang yang berhijrah itu seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan dengan kudanya dengan jarak yang sangat jauh. Bahaya. Fa'asahu wa hajar, maka dia pun tidak memperdulikan bisikan setan dan dia tetap berhijrah. Subhanallah, lihat, ini pelajaran nih. Sebagian dari kita dibisikin setan, nurutnya sama siapa? Nurutnya sama setan. Wahai setan, sami'na wa ata'na. Ya. Jangan. Kita sami'na wa ata'na sama Allah dan Rasulnya. Ya, setan jangan hiraukan. Jelas-jelas kok ini dosa, jelas-jelas ini maksiat, jelas-jelas ini keburukan. Kenapa kita terusin? Kenapa dijadikan sebagai gaya hidup kita? Kenapa? Kita udah tahu bahwa ini haram, ini nggak boleh, tempatnya di neraka. Kenapa dilanjutkan? Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dia pun ya mengabaikan ucapan syaitan dan dia akhirnya berhijrah. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Kata Nabi SAW, thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Kemudian dia sudah Islam, sudah berhijrah, setan pun duduk menghalangi di jalan jihad. Wa huwa jihadun nafsi wal mal, faqala tuqatilu fatuqtal, fatunkahul mar'ah wa yuqassamul mal. Apakah engkau yakin engkau akan berjihad? Sesungguhnya kalau engkau berjihad, engkau akan saling membunuh. Kalau kamu terbunuh, istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Hartamu akan dibagi-bagi kepada ahli warismu. Lihat bisikan setan. Kemudian kata Nabi, fa'asahu fajahat. Maka dia pun mengabaikan setan dan dia tetap berjihad. Subhanallah. Ini berat ibu-ibu sekalian. Berat, saya tahu, berat. Dan ini kita rasakan semuanya. Kita berusaha ya, berjuang untuk menjadi lebih baik. Gak mudah. Bisikan setan dari segala arah. Tapi dia sabar, dia yakin ini kebaikan, dia yakin ini kebenaran, ditempuh jalan tersebut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faman fa'ala dzalika minhum famat kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu lalu dia wafat, maka Allah berjanji akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi usaha kita nggak bakal sia-sia. Ya, usaha kita nggak bakal sia-sia. Kalau tadi saya berbicara untuk akhwat yang masih belum berhijrah, masih belum berani, mungkin sekarang saya katakan kepada yang sudah mulai berhijrah dan mendapatkan ujian. Saya katakan kepada anti semua, sabar, sabar. Ada cibiran dari orang, keluarga nggak suka, mertua suka ngomongin gara-gara pakai cadar, sabar nggak masalah. Itu cuma sebentar.
Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang sabar, tetap melakukan ketaatan, tetap sabar untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah, perintah Rasul, tetap dijalankan, dia sabar sampai dia wafat, kata Nabi, Allah janji bakal masukkan orang ini ke dalam surga. Apalagi yang kita inginkan? Itu yang memang yang kita kejar pada saat kita berhijrah. Itu yang kita kejar pada saat kita mau menjadi wanita yang lebih baik. Pada saat kita pakai hijab yang syar'i, yang besar, yang lebar, yang sesuai sunnah, tujuannya adalah kita mau masuk surga. Ternyata Nabi yang mengatakan Allah berjanji akan memasukkan orang yang seperti itu ke dalam surga. Syaratnya apa? Melawan bisikan setan. Ya, ini bisa jadi quotes nih. Ya, cara masuk surga adalah melawan bisikan setan. Silahkan dijadiin story, silahkan jadiin status. Ya. Baik, sehingga ini ya, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Sekali lagi, jangan ragu-ragu pada saat kita mau melakukan sebuah kebaikan. Ya, sehingga ini yang dilakukan oleh Utsman dan juga Ruqayyah. Bahwa Utsman berani untuk berhijrah. Ya, sehingga ini yang bisa kita contoh dari Utsman dari sifat tersebut. Kemudian di antara sifat Utsman yang lain yang penting untuk kita pelajari juga adalah bahwa ternyata Utsman adalah sosok sahabat Nabi yang pemalu. Utsman memiliki sifat malu luar biasa. Ya, dan sebagian orang menganggap bahwa sifat malu ini sifat yang buruk, sifat yang tercela, padahal tidak demikian. Hati-hati ibu-ibu sekalian, malu itu bagus, malu itu baik. Jadi suatu hari Nabi SAW pernah sedang berada di dalam rumah bersama Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Kemudian Nabi SAW sedang bersandar, lalu kakinya Nabi SAW itu tersingkap sampai kelihatan lutut dan pangkal lutut dan sebagian pahanya Nabi SAW yang menempel dengan lututnya. Itu terlihat. Ya, datanglah Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah, minta izin, dipersilahkan oleh Nabi. Abu Bakar masuk, Nabi nggak merubah cara duduknya. Paham ya? Nabi tetap duduk santai, kemudian terlihat lututnya dan sebagian pahanya. Nggak lama kemudian Umar bin Khattab izin untuk masuk. Dipersilahkan lagi sama Nabi SAW. Umar masuk, kemudian Nabi SAW tidak merubah posisinya sama sekali. Lututnya masih terlihat. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa aurat laki-laki, lutut itu bukan termasuk aurat laki-laki. Ya, jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebetulnya lutut ini aurat atau bukan? Sebagian ulama mengatakan aurat, sebagian lagi mengatakan dia bukan aurat. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat pada saat lututnya tersingkap, Abu Bakar dan Umar dibiarkan oleh Nabi. Faham ya? Sampai kemudian Utsman bin Affan izin untuk masuk. Pada saat Utsman bin Affan masuk, Nabi SAW merapikan duduknya, ditutup lututnya oleh Nabi SAW. Jadi sikapnya beda. Abu Bakar dan Umar, Nabi santai-santai aja, tapi sama Utsman, Nabi SAW merapih duduknya. Akhirnya, setelah mereka berbicara, selesai pertemuan mereka, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Abu Bakar dan Umar masuk, engkau biasa saja, tapi pada saat Utsman yang masuk, engkau merapikan pakaianmu. Apa kata Nabi SAW? Ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah. Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat malu pada saat bertemu dengannya. Allahu Akbar, lihat. Sosok Utsman bin Affan punya rasa malu sehingga orang-orang itu segan sama Utsman. Ya terkadang kita ketemu ya sama orang-orang yang Masya Allah misalnya dia punya sifat malu, sopan, santun. Akhirnya ketemu dia, tiba-tiba kita jadi sopan, jadi santun ya. Kenapa? Karena kita nggak enak sama orang tersebut, menghormati dia. Nah ini sosok Utsman bin Affan. Lihat ya bagaimana sifat malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Dan para ulama menyebutkan bahwa sifat malu ini yang dimiliki oleh Utsman adalah sifat akhlak baik yang sifatnya adalah jibiliyah, yaitu sesuatu yang memang fitrah penciptaan yang Allah berikan kepada Utsman.
Karena para ulama mengatakan bahwa akhlak baik itu ada dua. Yang pertama akhlak jibiliyah dan yang kedua adalah akhlak muktasabah. Apa itu akhlak jibiliyah? Akhlak jibiliyah adalah akhlak yang dimiliki seseorang dari lahir. Ya, sebagian orang subhanallah dilahirkan sebagai pemalu. Sebagian orang dilahirkan ya memiliki sifat misalnya suka sedekah, suka memberi, dari kecil kebiasaannya suka ya memberi, sampai subhanallah dia dewasa pun dia dermawan. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, yang dimiliki oleh Utsman adalah akhlak jibiliyah, akhlak yang memang sudah menjadi penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Ada lagi akhlak yang disebut dengan muktasabah. Akhlak muktasabah ini akhlak yang diusahakan oleh seseorang. Ya, seperti seseorang misalnya dia suka marah, gampang marah. Ya, maka dia berusaha untuk menjadi orang yang lembut, berusaha merubah akhlak tersebut. Ya, sampai akhirnya dia menjadi orang yang lembut. Ya. Sehingga Utsman bin Affan adalah seorang yang memiliki sifat malu. Dan sekali lagi ibu-ibu sekalian, dan subhanallah ini akhlak sangat dibutuhkan oleh kaum muslimat. Apalagi di zaman sekarang. Ya, seorang muslimah sangat perlu sekali dengan akhlak mulia yang satu ini. Itu memiliki sifat malu. Karena malu adalah bagian dari keimanan seseorang. Malu adalah bagian dari keimanan seseorang. Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'un, au bid'un wa sittuna syu'bah. Sesungguhnya keimanan memiliki 70 cabang lebih, atau 60 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Ya. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi menyebutkan bahwa sifat malu adalah sumber kebaikan. Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak akan membawa kecuali kebaikan. Subhanallah, lihat ya bagaimana Nabi menekankan bahwa malu itu kebaikan isinya. Ya, jadi sekali lagi bahwa sifat malu ini bagus. Seorang perlu melatih dirinya untuk memiliki sifat malu. Dan ini sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Dan juga sifat malu itu subhanallah, dia akan memperindah kepribadian seseorang. Sifat malu itu akan memperindah kepribadian seseorang. Wallah, orang kalau ada malu di dalam dirinya, indah pribadinya. Apalagi perempuan. Ya, sehingga perempuan perlu untuk mempelajari sifat malu, mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat dia mau memiliki sifat malu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanah, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya ucapan kotor itu tidak akan ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk, dan rasa malu pada sesuatu akan memperindahnya. Ya, jadi sifat malu itu menjadikan kepribadian seseorang itu menjadi indah. Ya, maka kita di sini akan membahas sedikit apa saja bentuk-bentuk sifat malu bagi seorang muslimah. Apa yang harus diusahakan, apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memakai hijab syar'i. Memakai hijab syar'i. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu serta wanita-wanita kaum mukminin. Perhatikan ibu-ibu sekalian, ini ada perintah dari Allah, bukan perintah dari manusia.
bukan dari seorang ustadz, bukan dari seorang kiai, bukan dari seorang tokoh agama, bukan. Yang memerintahkan ini adalah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, katakan juga kepada wanita-wanita kaum mukminin. Siapa wanita-wanita kaum mukminin? Seluruh yang hadir di tempat ini. Apa kata Allah? Hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka di atas tubuh mereka. Yang demikian itu lebih pantas bagi mereka untuk dikenali sebagai wanita merdeka dan wanita baik-baik, sehingga mereka tidak diganggu. Fala yu'dzain, kata Allah. Dan subhanallah, ini adalah fakta yang gak bisa kita pungkiri. Wanita semakin sempurna hijabnya akan semakin jauh dari gangguan laki-laki. Betul tidak? Ya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Kalau nggak mau diganggu sama manusia, sama laki-laki, na'udzubillah, yang berakhlak buruk, ya jaga diri dengan menutup aurat yang sempurna. Ya, dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang ancaman yang sangat keras terhadap para wanita, ya. Kata Nabi, kasiyatun ariyat. Ini bahasa agak agak keras ya sebetulnya ya. Tapi subhanallah yang mengucapkannya adalah Rasulullah SAW. Nabi mensifati wanita ini dengan kasiyatun ariyat. Apa arti kasiyatun ariyat? Berpakaian tapi telanjang. Ya subhanallah, ini kalau bukan Nabi yang mengucapkan mungkin kita nggak berani mengucapkannya. Tapi Nabi SAW, ya karena rasa peduli beliau kepada umatnya, perhatian beliau kepada umatnya, Nabi ingin menjelaskan ini berbahaya bagi kaum muslimat, berpakaian tapi telanjang. Apa maksud berpakaian tapi telanjang? Maksudnya dia pakai pakaian, tapi pakaiannya ketat, atau pakaiannya transparan, atau masih terbuka, sehingga terlihat bagian-bagian dari auratnya. Ini yang disebut dengan berpakaian tapi telanjang. Coba perhatikan ya hadisnya baik-baik. Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka. Subhanallah. Ini gak pernah ada di zaman Nabi. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyat ka'adzabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah sekelompok orang yang membawa pecut bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia. Ini adalah orang-orang yang zalim. Pemangku kebijakan yang zalim kepada rakyat. Kemudian kata Nabi yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Yang kedua adalah wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Kalau berjalannya berlenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium harumnya surga. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh harumnya surga tercium dari jarak yang jauh. Coba perhatikan para akhwat, para muslimat. Sekeras ini ancamannya. Kalau ini bukan sesuatu yang berbahaya, Nabi gak akan sekeras ini. Kita seringkali dulu waktu kita masih kecil, ya kalau orang tua kita keras sama kita, tegas sama kita yakin ini adalah perkara yang berbahaya bagi kita, betul tidak? Ya, nggak boleh ngerokok misalnya sama orang tua, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan orang tua kita betul-betul tegas, mengancam dengan ancaman yang berat. Itu menunjukkan bahwa ini dosa yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar yang berbahaya bagi diri kita, betul tidak? Ini yang kita pikirkan tentang orang tua kita pada saat melarang kita sesuatu. Maka bagaimana dengan Rasulullah SAW yang mengancam dengan ancaman yang sangat keras? Jadi poinnya di sini adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang itu nggak pernah ada di zaman Nabi. Nabi belum pernah melihatnya. Tapi di zaman sekarang ada atau tidak? Banyak banget. Ya Allahul Musta'an. Ya Allah tempat bergantung. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimat. Ya.
Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk surga. Bukan cuma tidak masuk surga, bahkan tidak mencium harumnya surga. Ya, sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara sifat malu bagi wanita adalah tidak memakai parfum. Tenang, jangan komplain dulu ibu-ibu. Ya, sabar. Perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang menggunakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium harum parfum yang dia gunakan, kata Nabi SAW, maka wanita itu adalah wanita pezina. Subhanallah, lihat. Lagi-lagi ini kita bicara tentang Rasulullah yang perkataannya lembut, orangnya sopan, santun. Tapi Nabi mengatakan tentang wanita yang suka pakai parfum supaya dicium sama laki-laki yang bukan mahram, kata Nabi fahiya zaniyah, dia adalah wanita pezina. Nabi tegas banget di sini. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ini bahaya, ibu-ibu sekalian, jangan sampai melakukan hal ini. Sehingga para ulama mengatakan pakai parfum yang dilarang adalah kalau parfum tersebut ya wanginya itu semerbak sehingga dicium oleh orang-orang yang bukan mahram. Ke kantor pakai parfum, tercium oleh orang-orang yang di sekitarnya. Keluar rumah ke pasar pakai parfum, akhirnya tukang sayur nyium baunya, tukang ayam nyium baunya. Ini nggak boleh. Tapi kalau dia pakai untuk suaminya, ya, atau dicium harumnya oleh orang-orang yang ada di rumah, mahramnya, ayahnya, anak lakinya, ya, kakak adiknya, pamannya, nggak masalah, boleh. Ya, jadi kalau di rumah pakai parfum, keluar rumah tidak usah pakai parfum. Tapi perempuan zaman sekarang kebalik, keluar rumah, masya Allah, ya harumnya semerbak, masuk rumah udah bau pasar. Kebalik. Ya, jadi seorang muslimah itu wanginya di rumah. Tayyib, dan para ulama menyebutkan ya rincian bahwa wanita pada saat keluar rumah tetap dibolehkan pakai parfum. Dengan syarat parfum tersebut wanginya tidak semerbak. Boleh. Apa contohnya? Parfum yang ada di deodoran misalnya. Dia pakai deodoran, ada parfumnya, akan tapi itu tidak semerbak, nggak masalah. Atau dia pakai lotion, lotionnya itu ada parfumnya. Tapi nggak semerbak wanginya. Kalau kita tempelkan hidung kita di kulit baru kerasa harumnya. Ini nggak masalah. Tapi orang yang ada di samping kita itu nggak bisa mencium harumnya. Paham ya? Jadi batasannya adalah bahwa parfum tersebut nggak boleh semerbak. Paham ibu-ibu sekalian? Ya jangan sampai salah paham ya. Sebagian orang ngira, oh nggak boleh pakai parfum. Oh, akhirnya nggak pakai parfum sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bau badan. Enggak seperti itu. Islam mengajarkan kita kebersihan, Islam mengajarkan kita supaya kita rapi, bersih ya, enggak mengeluarkan bau. Ya, jadi seperti itu rincian yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara sifat malu yang harus diusahakan adalah menjaga pandangan dan ucapan. Menjaga pandangan dan ucapan. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa, in ittaqaytunna fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara. Lihat. Tunduk dalam berbicara, kata para ulama, ini melembut-lembutkan suaranya pada saat berbicara. Ya, atau mendayu-dayu pada saat berbicara sama laki-laki yang bukan mahram. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berhasratlah laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, wa ma'na hadza annaha la tukhatibul ajanib bikalamin laisa fihi tarkhim. Ay la tukhatibil mar'ah al-ajanib kama tukhatib zawjaha.
Ya, maknanya adalah kata Ibnu Katsir bahwa seorang wanita itu jika berbicara dengan laki-laki lain hendaknya tidak memakai suara yang mendayu-dayu. Sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. Ya, jadi ini batasan untuk berbicara dengan lawan jenis, ibu-ibu sekalian. Kalau orangnya bukan mahram maka hati-hati, harus ada batasan antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, Taib. Dan ini juga berlaku pada saat seseorang berkomunikasi via media sosial, ber-WhatsApp, ya. Jangan mendayu-dayu. Apa maksudnya mendayu-dayu dalam WhatsApp, Bu? Pakai emoticon. Ya. Nanya ke laki-laki yang bukan mahram sambil pakai emoticon, matanya love. Jangan pakai emoticon. Ya. Atau tiap chat sambil senyum yang ada lingkaran di kepalanya. Ya. Kadang-kadang juga palanya miring. Ya, nggak perlu. Bicara secukupnya. Ya. Punya keperluan, pengen beli sesuatu, ternyata adminnya laki-laki, ya udah ngomong seperlunya. Ya. Nggak perlu juga pakai tiap chat diakhiri dengan hehehehe. Nggak perlu. Ya. Ngapain hehehe sama laki-laki bukan mahram, ngapain? Ya. Sebagian lebih parah lagi, bukan hehehe, WK. Ya. Jadi hati-hati ibu sekalian ya. Sekarang subhanallah fitnah itu bukan cuma pada saat ketemu sama laki-laki. Tapi pada saat dia di chat, di DM itu juga bahaya. Ya, maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa fala takhdha'na bil qaul. Jangan kalian wahai para wanita itu tunduk dalam berbicara. Sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir tadi. Tapi subhanallah, ayat ini ditutup dengan nasihat yang baik dari Allah. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Apa maksudnya? Bukan berarti nggak mau mendayu-dayu akhirnya kasar sama orang. Jangan juga. Ya, kita nggak diperintahkan untuk kasar, enggak. Tapi bicara yang pantas, kata Allah, ucapkan perkataan yang baik. Ya, kalau orang tersebut memberikan kebaikan kepada kita, kita ucapkan syukron, terima kasih, jazakallah khairan, terima kasih atas bantuannya. Ucapan-ucapan yang wajar. Bisa difahami sampai di sini? Alhamdulillah. Kemudian, atau saya rasa cukup lah ya. Kemudian juga, jadi saya menyebutkan banyak nih, bentuk-bentuk sifat malu. Ya, kita lanjut ke yang keenam aja langsung, agar mempersingkat waktu. Yang keenam, di antara bentuk sifat malu yang harus dimiliki oleh seorang wanita adalah menjaga diri di dunia maya. Menjaga diri di dunia maya. Ya, ini penting ibu-ibu sekalian, khususnya untuk kaum muslimat. Ya, di antaranya adalah nggak perlu posting foto pribadi. Ya. Dan ini nasihat ibu-ibu sekalian. Ya, bukan kita berarti kaku gitu ya. Enggak. Tapi jangan, nggak perlu. Ya, foto-foto pribadi itu nggak perlu diposting di media sosial. Ya, mungkin sebagian bertanya, Ustadz nggak posting pribadi terus posting apa?
Ya banyak ya hal lain yang bisa diposting, pemandangan misalnya, apalagi ilmu, faidah-faidah kajian yang kita catat kemudian kita posting, nggak masalah, boleh menyebarkan kebaikan. Ya, tapi foto pribadi ditahan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innal mar'ata aurah, sesungguhnya wanita itu aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, maka akan dihiasi oleh setan. Ya. Bayangkan, ini konteksnya hadis ini, pada saat wanita itu sering keluar rumah, itu akan dihiasi oleh syaitan. Maka bagaimana kalau yang melihatnya bukan 1-2 orang? Kalau keluar rumah mungkin yang melihatnya 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi di media sosial pada saat kita menampilkan foto kita, yang lihat berapa orang, Bu? 1.000 orang, 2.000 orang, bahkan puluhan ribu orang. Apalagi konteksnya bahwa ya dia bersolek misalnya. Kemudian terlihat ya dia pakai make up. Ya, karena nggak mungkin juga ya posting terus bangun tidur dia posting gitu kan, agak nggak mungkin ya. Pasti dia berhias dulu, baru kemudian foto terbaiknya yang dia masukin ke media sosialnya. Ya, sehingga ini jangan dilakukan. Kemudian juga tidak chat dengan lawan jenis disebutkan, sebagaimana tadi kita sebutkan. Kemudian tidak memamerkan kemesraan dengan suami, walaupun dengan suami, ya jangan usah diposting. Kemudian tidak posting atau melihat postingan yang mengandung kemaksiatan. Ya, jadi pilihannya adalah bahwa kita posting hal-hal yang bermanfaat. Baik. Kemudian sifat malu yang salah. Jadi ternyata ada sifat malu yang salah. Tadi kita sebutkan bahwa sifat malu itu adalah kebaikan, keimanan dan lain sebagainya. Sifat yang malu yang salah kata para ulama adalah malu untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan sebuah kemungkaran. Malu untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan sebuah kemungkaran. Maka ini malu yang tercela. Gak boleh. Malu kenapa? Malu pakai hijab syar'i, malu hadir kajian, ini malu yang tidak dibolehkan. Ya, kemudian kita masuk ke sifat berikutnya yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan sekali lagi beliau adalah sosok sahabat yang memiliki sifat malu, dan Utsman bin Affan adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Sangat dermawan. Ya. Pada saat Nabi SAW bersama sahabatnya pindah hijrah dari Makkah ke Madinah, kaum muslimin membutuhkan air. Subhanallah, ada sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, man hafara rumatan falahul jannah, barang siapa yang membeli sumur ini dan dijadikan sebagai wakaf, maka baginya surga. Siapa yang membelinya? Utsman bin Affan. Kemudian pada saat Nabi SAW mendapati kaum muslimin itu semakin banyak yang masuk Islam, ya orang-orang banyak masuk Islam, kaum muslimin jumlahnya banyak, kemudian mereka pun sholat di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi ternyata membludak. Ya, jumlah kaum muslimin yang sholat di sana, sehingga butuh perluasan. Apa kata Nabi SAW? Man yashtari hadhil buq'ah min khalisi malihi fayakunu kal muslimin walahu khairun minha fil jannah. Siapa yang mau membeli tanah untuk dijadikan Masjid Nabawi, perluasan, maka dia akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Maka Utsman yang membelinya. Lihat, bersegera dalam bersedekah, berinfak. Kemudian juga pada saat perang Tabuk, Nabi SAW membutuhkan bantuan dari orang-orang yang mau berinfak. Kata Nabi, man jahaza jaishal usra falahul jannah. Barang siapa yang menyiapkan pasukan perang Tabuk, maka baginya surga. Siapa yang menyiapkannya? Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan. Di samping itu, Utsman adalah ahlul Quran. Orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Sehingga Nabi SAW itu menugaskan sahabat-sahabatnya untuk menjadi penulis wahyu. Di antara sekretaris Nabi sebagai penulis wahyu adalah Utsman bin Affan.
Ya, bukan cuma menulis wahyu, Utsman adalah orang yang sangat rajin untuk membaca Al-Quran. Dan tentunya beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, sahibul Quran, ahlul Quran. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, beliau mengatakan, saking hebatnya Utsman dalam membaca Al-Quran, sampai-sampai ibu-ibu sekalian perhatikan, sampai-sampai Utsman mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Saya pertama baca ini sama kayak ibu. Nggak percaya. Mengkhatamkan Al-Quran bukan 1 hari dalam 1 rakaat. Dan sebagian ulama membahas ini bahwa seseorang itu sholat malam boleh dengan 1 rakaat witir. Dalilnya adalah atau penguatnya adalah diantaranya yang dilakukan oleh Utsman. Sehingga Imam Zahabi mengatakan, laqad ruwiya min wujuhin katsirah anna Utsman shalla bil Qur'an kullih fi raka'atin wahidah. Sesungguhnya telah diriwayatkan dari banyak periwayatan bahwa Utsman mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Imam Nawawi mengatakan, wa minal ladzina kanu yakhtimuna al-Qur'an fil yaumi wal lailah Utsman bin Affan. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam adalah Utsman. Imam Nawawi bilangnya sehari semalam. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, ya, fa fi kitab Muhammad bin Nasr wa ghairih, dalam kitab Muhammad bin Nasr dan yang lainnya, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, Anis Sa'ib bin Yazid, dari As-Sa'ib bin Yazid, beliau menuturkan anna Utsman qara al-Qur'an lailatan fi rak'atin lam yusalli ghairaha, bahwa Utsman menyelesaikan 1 Al-Qur'an dari awal sampai akhir dalam 1 malam, dalam 1 rakaat. Banyak ya, saya bikin nukilan banyak banget. Ya, saking penasaran ya, benar atau tidak, ternyata benar. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang soleh, orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah untuk ketakwaan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita bersih, maka kita tidak akan merasa puas dari membaca Al-Quran. Ya. Sehingga inilah sosok Utsman bin Affan. Sifat-sifatnya, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Kita masih ada 15 menit, insya Allah kita manfaatkan untuk kisah wafatnya Utsman radhiyallahu anhu warḍah. Ya, jadi sebetulnya ibu-ibu sekalian, ini banyak banget materinya. Ya, tapi saya pilih insya Allah ini yang paling penting untuk disampaikan. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau belajar itu jangan cuma di daurah tahsil. Ya, hadir juga kajian-kajian yang lain. Ya, supaya kita bisa lebih komprehensif ilmunya. Taib. Jadi Utsman bin Affan, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, yang terakhir menjadi khalifah, yang kemudian yang ketiga menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Ya, dan kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang adil, yang menjadikan rakyat itu makmur, sentosa. Wilayah kaum muslimin itu semakin besar, semakin luas. Banyak orang-orang kafir, negeri-negeri kafir kemudian berubah menjadi negeri Islam, dan orang-orang masuk ke dalam Islam di zamannya Utsman bin Affan. Sehingga di tahun ke-34 Hijriyah, ya, terjadi fitnah dan ujian yang sangat besar terhadap sosok Utsman bin Affan. Dan juga para ulama menyebutkan ya, bahwa wafatnya Utsman adalah kejadian ya yang paling besar, yang paling mencengangkan sepanjang sejarah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena setelah terbunuhnya Utsman, setelah wafatnya Utsman,
banyak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin dan fitnah-fitnah besar itu bermunculan. Nanti bakal dipelajari sama Ustadz Muhammad bagaimana konflik yang terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib. Itu dimulainya kapan? Dengan wafatnya Utsman bin Affan. Ya, sehingga orang-orang, sebagian dari rakyat kaum muslimin, mereka memberontak kepada Utsman bin Affan. Mereka berdemonstrasi besar-besaran kepada Utsman bin Affan. Dengan alasan-alasan yang tidak benar. Ya, dan juga sebagian ulama menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya adalah bahwa Utsman adalah pemimpin yang lembut. Sehingga berbeda dengan pendahulunya siapa? Umar. Umar sangat tegas. Setiap ada fitnah sedikit saja muncul ditebas oleh Umar. Tapi Utsman orangnya sangat lembut, baik. Ya, sehingga banyak orang-orang yang berusaha untuk menggulingkan Utsman, untuk berdemonstrasi kepada Utsman, ditangkap sama Utsman kemudian dilepaskan oleh Utsman. Saking rahimnya luar biasa, hatinya bersih, baik, sopan, santun, berbeda. Ya, tidak seperti Umar. Mereka semua penghuni surga, mereka semua orang baik, mereka semua orang bertakwa, ya, sahabat-sahabat Nabi, tapi subhanallah tipikalnya berbeda. Kemudian juga di antara sebab fitnah tersebut bahwa kemakmuran rakyat kaum muslimin di bawah kepemimpinan Utsman itu sangat luar biasa. Jadi kaum muslimin itu makmur. Sehingga akhirnya mereka itu lalai. Ya, dan juga ada fanatisme yang muncul di antara kabilah-kabilah Arab bahwa mereka ingin menyaingi sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Quraisy. Bagi mereka, kenapa Utsman yang jadi pemimpin? Kita juga harusnya bisa jadi pemimpin. Kemudian muncul juga orang-orang Khawarij, yaitu anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi namun tidak memiliki ilmu yang cukup. Sehingga mereka banyak mengingkari kebijakan-kebijakan Utsman. Padahal banyak hal yang diingkari itu bukan sebuah kemungkaran. Di antaranya adalah Utsman bin Affan itu suka memberikan harta kepada keluarganya. Orang-orang mengatakan bahwa itu harta kaum muslimin, padahal itu harta pribadi milik Utsman. Paham ya? Sehingga banyak tuduhan-tuduhan dusta yang disematkan kepada Utsman, sehingga ada seseorang dari Yaman, Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba keliling negeri-negeri kaum muslimin untuk mengumpulkan massa agar berdemonstrasi di hadapan Utsman. Dia pergi ke Mesir, membawa 2.000 orang dari Mesir. Pergi ke Kufah, membawa 2.000 orang dari Kufah. Pergi ke Basrah, membawa 2.000 orang dari Basrah. Sehingga terkumpullah 6.000 orang untuk apa? Untuk berdemonstrasi atas kebijakan-kebijakan Utsman. Maka 6.000 orang tersebut datang ke kota Madinah. Mereka mengingkari Utsman, berusaha untuk menjatuhkan Utsman. Terus mereka merongrong Utsman bin Affan sampai akhirnya mereka berkumpul di hadapan rumahnya Utsman selama 40 hari. Bayangkan. Sebagian ulama menyebutkan ini adalah sunnah pertama dalam berdemonstrasi. Ya, jadi demonstrasi itu pertama dilakukan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Saba. Untuk mengingkari kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan. Jadi demonstrasi itu bukan bagian dari Islam. Ya, ada cara-cara khusus pada saat seorang itu mau menasihati pemimpin. Maka mereka ya semakin hari ya mereka semakin berhasrat untuk membunuh Utsman. Karena nggak suka dengan Utsman. Maka para sahabat pun khawatir Utsman akan dibunuh. Maka sebagian sahabat-sahabatnya Utsman yang sekaligus sahabat-sahabat Nabi berharap agar Utsman bin Affan melepaskan kepemimpinannya. Agar turun dari jabatannya. Mereka beranggapan bahwa ini adalah cara agar Utsman itu tidak dibunuh oleh mereka. Bayangkan Utsman yang dijamin masuk surga, dipuji oleh Nabi, kebaikannya luar biasa. Bagaimana mungkin dibunuh? Sehingga orang-orang yang dekat dengan Utsman mengatakan kepada Utsman, sudah lepaskan saja jabatannya. Nggak usah lagi jadi khalifah kaum muslimin, yang penting engkau tidak terbunuh. Akan tapi Utsman tidak mau melepaskan kepemimpinannya. Tahu kenapa? Ternyata Rasulullah SAW pernah memanggil Utsman. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, wahai Utsman,
Innahu la'allallah yuqammisuka qamisan fa in araduka ala khal'ihi fala takhla'hu lahum. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah akan memakaikan baju kepemimpinan padamu. Kalau ada orang yang mau melepaskannya, jangan biarkan mereka melepaskan baju itu. Sehingga ini perintah Nabi SAW agar Utsman tidak melepaskan baju tersebut, tidak melepaskan kepemimpinannya. Sehingga Nabi memerintahkan Utsman untuk tetap bersabar menjadi khalifah, tidak melepaskannya. Sehingga Abdullah bin Umar mendatangi Utsman dalam kondisi beliau sedang mengepung rumahnya, dalam kondisi orang-orang sedang mengepung rumahnya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepada Utsman, atau Utsman mengatakan kepada Abdullah bin Umar, dan kita tahu Abdullah bin Umar anaknya Umar sekaligus sahabatnya Nabi. Kata Utsman, "Unzur ya ibn Umar ila ma yaqulu haula yaquluna akhla'ha wa la taqtul nafsak." Wahai Abdullah bin Umar, coba lihat orang-orang yang ada di luar sana. Mereka mengatakan kepadaku, lepaskan kepemimpinanmu atau engkau akan dibunuh. Diancam Utsman. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Idza khala'taha am mukhalladun anta fid dunya?" Kalau seandainya engkau melepaskan kepemimpinanmu, apakah engkau akan kekal di dunia? Subhanallah. Kata Utsman, tidak. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya lagi, "Fa illam takhla'ha hal yaziduna ala an yaqtuluk?" Kalau seandainya engkau tidak melepaskan kepemimpinanmu, apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada membunuhmu? Kata Utsman, tidak ada. Lalu Ibnu Umar mengatakan lagi, "Hal yamlikuna jannatan aw nara?" Apakah mereka memiliki surga dan neraka? Kata Utsman, tentu mereka tidak punya surga dan neraka. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Fala ara laka an takhla'a qamisan qammasaka Allahu azza wa jal fatakuna sunnatan fala ara an tusanna hadhihi sunnah fil Islam kullama sakhita qaumun ala amirihim khala'uh." Kata Ibnu Umar, jangan biarkan mereka melepaskan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan orang-orang. Setiap mereka enggak suka seorang pemimpin, mereka akan melepaskan kepemimpinannya tersebut, menggugat kepemimpinannya. Jangan dibiarkan. Jangan sampai ini menjadi sunnah, kebiasaan orang-orang. Kalau nggak suka sama pemimpin, demonstrasi diturunkan. Nggak suka lagi, demonstrasi diturunkan. Kata Ibnu Umar, jangan engkau lepaskan. Subhanallah, lihat Abdullah bin Umar nasihatnya tentu sama dengan nasihat Nabi SAW. Ya maka Utsman bin Affan diancam untuk dibunuh oleh mereka. Kemudian Utsman mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dalam kondisi wajahnya sudah berubah karena kekhawatirannya, karena rasa takut yang tabiat manusia, diserbu oleh 6.000 orang ingin dibunuh. Maka Utsman mengatakan, "Innahum la yatawa'aduni bil qatli anifan." Sesungguhnya mereka mengancam ingin membunuhku. Maka sahabat-sahabatnya Utsman mengatakan, "Yakfikahumullah ya Amirul Mukminin." Allah akan membelamu wahai Amirul Mukminin. Kemudian Utsman mengatakan, "Walima yaqtulunani?" Kenapa mereka harus membunuhku? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damul muslim illa wahidatun min thalath." Sesungguhnya tidak halal darah seseorang kecuali karena 3 hal. An yakfura ba'da imanih, pada saat dia kufur, au yazni ba'da ihsanih, atau dia berzina, au yaqtula nafsan, atau dia pernah membunuh orang lain. Kemudian Utsman pun mengatakan, "Allahu akbar, Allah maha besar, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyah wala islami qat." Sesungguhnya aku tidak pernah berzina pada saat jahiliyah atau setelah aku masuk Islam. Wala ahbabtu anna li bidini badalan mundu hadani Allah, dan aku tidak pernah mau keluar dari agama Islam. Wala qataltu nafsan fabima yaqtulunani, dan aku tidak pernah membunuh orang lain, kenapa mereka mau membunuhku? Ya, Utsman bin Affan heran kepada mereka. Utsman menasehati mereka, tapi mereka tetap bersikeras ingin membunuh Utsman. Kemudian Utsman mengatakan kepada orang-orang yang ada di hadapan rumahnya, "Unshidukumullah man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hira, idh ihtazzal jabal farakalahu biqadamihi thumma qala askun Hira, laisa 'alaika illa nabi aw siddiq aw syahid wa ana ma'ah,
fantashada lahu rijal. Jadi Utsman mengatakan kepada mereka semua, di antara mereka itu ada sahabat-sahabat Nabi. Kata Utsman, aku bertanya kepada kalian atas nama Allah, siapa di antara kalian yang menyaksikan Rasulullah pada saat di atas Gunung Hira. Kemudian gunung itu bergetar dan Nabi SAW menghentakkan kakinya. Lalu Nabi mengatakan, wahai Hira, tenanglah engkau. Sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan seorang syahid, maksudnya siapa? Utsman. Maka orang-orang mengatakan, iya, kami menyaksikan Nabi mengucapkan itu. Kemudian Utsman menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sudah Utsman lakukan, yang seharusnya menjadi alasan agar mereka tidak membunuh Utsman, akan tapi mereka tetap mau membunuh Utsman. Sampai kemudian Utsman mengatakan kepada mereka, la taqtuluni fa inni walin wa akhun muslim. Jangan kalian membunuhku, sesungguhnya aku adalah pemimpin kalian. Aku adalah saudara muslim kalian. Fa wallahi in aradtu illa al-islaha mastata'at. Demi Allah, yang aku inginkan hanya kebaikan semampuku. Asabtu au akhta'tu, entah aku benar atau salah. Wa innakum in taqtuluni la tusallu jami'an abada wa la taghzu jami'an abada. Kalau kalian membunuhku, maka kalian tidak akan sholat bersama lagi, kalian tidak akan berperang bersama-sama lagi. Lihat, Utsman bin Affan sudah berusaha untuk memberikan penjelasan kepada mereka, akan tapi mereka tetap berdemonstrasi dan berusaha untuk menjatuhkan Utsman. Sampai akhirnya sebagian sahabat datang kepada Utsman, ingin membela Utsman. Di antaranya Ali bin Abi Thalib mengutus anaknya Al-Hasan, diusir oleh Utsman, jangan engkau berperang melawan mereka, biarkan saja. Abu Hurairah datang ke rumah Utsman untuk membela Utsman. Utsman mengusir Abu Hurairah, jangan, biarkan aku sendiri. Kemudian Ka'ab bin Malik datang kepada Utsman, kemudian mengatakan, wahai Utsman, sesungguhnya kita orang-orang Ansor ingin menjadi Ansor dua kali. Ansor membela Rasulullah dan Ansor sekarang membelamu untuk melawan mereka. Kata Utsman, sesungguhnya aku tidak ingin darah orang-orang ditumpahkan karena diriku sendirian. Lihat kebaikan Utsman, kelembutan Utsman. Akhirnya di malam terakhir, Utsman bin Affan bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kemudian kata Rasulullah, wahai Utsman, besok engkau akan berbuka puasa bersama kami. Besok engkau akan berbuka puasa bersama kami. Utsman pun bangun dari tidurnya. Maka Utsman di pagi hari tersebut, beliau bangun sebagai orang yang berpuasa. Kemudian Utsman menggunakan pakaiannya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Utsman tidak ingin auratnya tersingkap pada saat dia dibunuh oleh orang-orang tersebut. Kemudian Utsman membuka Al-Quran dan dia pun membaca Al-Quran di hari tersebut. Maka masuklah salah seorang dari orang-orang yang berdemonstrasi. Kemudian dia mendatangi Utsman dan Utsman dicekik lehernya dengan sangat keras. Lalu Utsman jatuh dan pingsan. Orang ini menyangka bahwa Utsman sudah mati. Dia pun keluar dari rumahnya Utsman. Ternyata Utsman masih bangkit lagi. Utsman masih membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa, bersabar di atas ujian yang sangat berat. Maka orang yang kedua datang. Melihat Utsman masih hidup, ditarik janggutnya. Kemudian orang ini ingin menebas lehernya Utsman. Dinasehati oleh Utsman. Utsman menyebutkan apa yang dia lakukan di zaman Nabi SAW. Dia pun merasa malu, kemudian keluar. Kemudian datang orang yang ketiga. Masuk ke dalam rumahnya Utsman. Kemudian orang ini menghunuskan pedangnya dan menebaskannya di lehernya Utsman. Akan tetapi Utsman menangkis pedang tersebut dengan tangan kanannya, sehingga tangannya Utsman terputus. Kata Utsman, wallahi innaha la awwal yadin katabat al-mufassal. Demi Allah, itu adalah tangan yang pertama kali menuliskan Al-Quran. Allahu Akbar. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang menulis Al-Quran yang tadi kita sebutkan. Tangan yang dipotong oleh orang ini adalah
tangan pertama yang menuliskan Al-Mufassal dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu tangannya. Kemudian orang ini pun keluar dan datanglah orang yang keempat. Dia menghunuskan pedangnya, ingin menusukkannya kepada Utsman. Ternyata istrinya Utsman yang bernama Nailah berusaha untuk menjaga Utsman. Akhirnya tangannya Nailah pun terputus. Lalu tanpa ragu-ragu, penjahat ini, seorang Khawarij ini, dia pun menusukkan pedangnya di perutnya Utsman. Sehingga Utsman pun terbunuh dalam kondisi dia sedang berpuasa, bersabar terhadap ujian, dan kondisinya dia sedang membaca Al-Quran. Dia adalah ahli Al-Quran. Ini adalah akhir kehidupan dari orang yang sibuk dengan kebaikan. Yang sibuk dengan membaca Al-Quran, matinya akan membaca Al-Quran. Yang sibuk dengan puasa, matinya akan berpuasa. Lihat bagaimana Utsman bin Affan mengajarkan kita cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan Ibnu Katsir mengatakan, fakana awwalu qatrati dam minha saqatat, darah yang keluar dari tubuhnya Utsman yang pertama kali keluar adalah keluar dan menempel di Al-Quran di ayat Al-Baqarah ayat yang ke-137. Allah berfirman di ayat tersebut yang terkena darahnya Utsman, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukup Allah yang akan mencukupkanmu, yang akan membelamu dari mereka, dan Allah adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah ayat yang Ibnu Katsir menyebutkan bahwa darahnya Utsman itu jatuh pada ayat ini. Sehingga Utsman pun wafat, umur beliau 88 tahun, di tahun 35 Hijriah di bulan Dzulhijjah, setelah menjadi khalifah selama 12 tahun, setelah sumbangsih yang sangat besar kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Radhiyallahu an Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai beliau, dan semoga kita semua bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan dengan kebaikan-kebaikan yang beliau usahakan pada saat beliau masih hidup. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait rasa malu. Saya adalah anak pertama dari 8 bersaudara. Sehingga sejak kecil saya merasa kurang memiliki rasa malu. Seperti yang tadi disampaikan pada materi. Saya terbiasa tegas dan cerewet terhadap adik-adik. Demi kestabilan keluarga. Hal tersebut menjadi kebiasaan hingga saat ini dewasa. Mudah mendominasi dan mudah untuk berbicara di depan umum. Apakah hal tersebut termasuk yang dilarang? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa sifat malu itu pada dasarnya dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan ini, ya, bukan berarti kemudian tidak memiliki rasa malu ya. Pada saat seseorang misalnya vokal untuk menyuarakan kebaikan, menasehati adik-adiknya, ya, untuk memberitahukan ya kesalahan misalnya adik atau suka bicara depan umum, ya jika konteksnya adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, maka nggak masalah, boleh. Ya justru sebagaimana yang tadi kita sebutkan, malu yang tercela, yang dilarang adalah pada saat seseorang malu untuk berbuat kebaikan. Ya selama keberaniannya itu digunakan untuk kebaikan, maka nggak masalah. Ya tapi jangan sampai kemudian nggak punya rasa malunya itu, afwan ya, kemudian nggak ada batasan sama laki-laki, ya membuka aurat dan lain sebagainya, itu yang terlarang. Tapi kalau yang disebutkan insya Allah nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tadi disampaikan bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah akan dijauhkan dari ilmu agama. Selama ini suami saya sulit diajak ikut kajian. Jadi saya khawatir beliau dijauhkan dari ilmu agama.
Mohon dapat dijelaskan terkait cara-cara yang baik untuk mengajak suami mengikuti kajian sehingga tidak muncul rasa tersinggung dan ajakan kita dapat disambut baik. Jazakallah khair. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kalau ternyata qaddarallah masyafa'al, kita punya suami ya nggak mau ikut kajian atau lalai untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, yang pertama kali harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah suami kita itu bukan kita. Yang merubah suami kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bangun di sepertiga malam terakhir, merengek kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada suami. Ini yang harus dilakukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Umar bin Khattab yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Apa kata Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, menangkanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Akhirnya subhanallah berkat doa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Umar. Ya, jadi berdoa. Kemudian yang kedua, ya tunjukkan akhlak mulia sebagai istri. Taat kepada suami, patuh kepada suami, sering mengucap terima kasih kepada suami, ya, menghormatinya, melayaninya dengan baik. Ya biasanya itu yang akan menjadikan hati suami itu tersentuh untuk menerima nasihat dari istrinya. Ya sehingga akhlak itu selalu menjadi penopang dari dakwah yang kita sampaikan. Ya terkadang subhanallah orang menyampaikannya dalilnya lengkap, penjelasannya bagus, tapi kalau akhlaknya kurang bagus seringkali ditolak dakwahnya. Ya sehingga itu diantara beberapa hal yang mungkin bisa dipraktekkan. Bismillah, terkait dengan memanjangkan rambut, jadi cara membedakan yang merupakan sunnah dan yang tidak, yang ada dalam diri Rasulullah SAW bagaimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Yang membedakan adalah dalil. Ya, kalau ada dalil yang mengkhususkan perbuatan Nabi SAW hanya untuk Nabi, maka kita yakini bahwa itu hanya untuk Nabi. Ya, contohnya seperti menikah lebih dari 4. Tayyib, itu dilakukan Nabi, tapi bukan untuk diikuti, tapi itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perbuatan-perbuatan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, banyak ya, amal-amal soleh, ibadah, akhlak. Kemudian ada juga, sebagaimana yang tadi disebutkan, ada sifat-sifat Nabi seperti memanjangkan rambut, sebagaimana penjelasan para ulama, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan umatnya misalnya untuk memanjangkan rambut, tidak. Akan tapi para ulama memahaminya dengan sebagaimana yang tadi disebutkan, karena Nabi SAW ingin menyesuaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya bahkan ada satu buku bagus ya, saya lupa, disertasi doktoral kalau nggak salah, judulnya adalah Af'alur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan-perbuatan Nabi. Mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh, mana yang Nabi SAW melakukan hal tersebut atas dasar urf atau kebiasaan masyarakat. Ya jadi itu semua penjelasannya lewat dalil-dalil yang ada, bisa dibedakan. Baik, saya rasa cukup ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi bahwa ya, menuntut ilmu adalah bagian dari beribadah kepada Allah. Tolong didengarkan dulu ibu-ibu. Belum selesai ya. 1 menit lagi. Ya jadi sekali lagi ya, saya harap bahwa kajian-kajian semacam ini tetap dihadiri ya, dan berusaha untuk istiqomah di atas ilmu dengan hadir kajian-kajian ilmu, kemudian mungkin membaca buku, yaitu jangan sampai berhenti. Karena inti dari hijrahnya seseorang menjadi lebih baik, dekat kepada Allah, inti yang paling pertama adalah belajar. Ya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tadinya orang biasa.
Kapan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Pada saat diturunkan wahyu kepadanya. Ada tambahan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, derajatnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, sehingga ilmu adalah segala-galanya. Ya, mungkin dari penjelasan tadi banyak hal yang belum, ya, atau masih penasaran ingin ditanyakan atau masih ingin didalami, maka silahkan dalami ya di kajian-kajian yang ada di sekitaran kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.